Selanjutnya, eee, cara kita mengelola emosi yang kedua ini, dengan helikopter view, ini juga saya belajar dari NLP juga. Ya, pernah naik helikopter nggak, Bu? Bapak? Saya belum, Bu Nas. Saya juga belum. Eee, tapi minimal bisa membayangkan ya, kalau kita naik helikopter, kita naik ke atas ya. Nah, itu artinya, eee, apa namanya, ini sebuah istilah sebenarnya. Bagaimana ketika ada masalah, misalkan kita dengan anak kita, ya kita mencoba keluar dari diri kita seperti kita naik helikopter. Lalu meninggalkan bayangan dua, ada kita, ada anak kita. Ya, pada saat kita keluar dari diri kita, disitulah kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan saat itu oleh kita. Ya, kalau apa namanya, kalau di dalam training NLP itu ya ada latihannya, ya kan. Kalau sekarang nggak tahu saya bisa atau bisa lah ya. Misalkan ibu lagi, Walfa lagi misalkan konflik sama siapa, ya kesel banget kan, sama saya misalkan nih, Bu Nas itu gimana sih dari tadi marah-marah gitu kan. Nah terus Bu Alfa coba untuk kayak naik helikopter gitu ya, ngeliat ke atas terus meninggalkan Bu Alfa yang ada di situ sama saya lagi konflik ya. Dari situ kita bisa bisa rilis ya, bisa melihat bahwa ya sebenarnya sih seharusnya saya dengar alasannya Bu Nastiti misalkan. Ya harusnya saya nggak perlu ngomong kayak gitu. Ya, atau dibalik ya saya yang melihat diri saya ya harusnya ya iya sih Bu Alfa dari tadi juga udah ngurusin segala macam gitu kan. Ya iya sih tadi kan harusnya nah itu mulai belajar apa namanya kita memahami orang lain ya dan ini juga perlu latihan karena bisa jadi Bu nggak bisa Bu saya tetap aja saya kesel sama anak saya ibu nggak naik-naik berarti gitu ya atau yang kembali kan tadi kita mau apa namanya mengotak-atik submodalitas kita kitanya sendiri punya kemauan nggak untuk menyelesaikan apa namanya suasana emosi yang tidak terkendali di rumah ya karena kuncinya adalah sekali lagi kalau kita belajar tentang emosi belajar dari diri sendiri kita tidak bisa mengubah orang lain ya karena kalau mengubah orang lain itu ya nggak bisa ya ya apalagi kalau di dalam ada namanya habit think win-win ya habit keempat dalam seven habit itu bagaimana kadang-kadang bisa jadi orang tua itu punya pola pikir win lose ya pokoknya sebagai orang tua itu harus menang terus anak itu kita kalah itu kan pikiran juga ya mindset juga ya nah lalu ketika udah terus begitu lama-lama anaknya juga nggak mau kalah dong akhirnya mungkin berlaku yang sangat ya mungkin ekstrim gitu ya nah terjadilah back and forth ya apa namanya bolak-balik pada saat anaknya juga sudah tidak bisa mengelola emosinya jauh lebih marah akhirnya atau ibu bapaknya tidak konsisten mungkin dalam aturan nah, akhirnya terjadilah lose win. Ya udahlah saya ngalah aja lah. Udahlah kali ini anak saya yang menang. Ya artinya tidak ada thing win-win gitu, nggak ada berpikir solutif. Jadi saya juga menghimbau untuk bapak dan ibu di sini agak sulit kalau kita berpikirnya win-lose solution. Ya win-win solution juga itu harus apa namanya? Kalau saya belajar kan think win-win itu berpikir bagaimana saya menang, kamu menang. Ya, ada hal juga yang oke katakanlah let's say kamu menang sedikit, saya menang sedikit, kamu kalah sedikit, saya kalah sedikit. Ya, lalu kita mendapatkan alternatif ketiga seperti itu. Ya, contoh dalam menerapkan aturan biasanya ya. Ini helicopter view yang kedua. Lalu yang ketiga framing. Ada yang bilang bagaimana kalau bayanginnya bukan naik helikopter tapi naik pesawat, Bu Nas? Oh boleh. boleh. Itu sepertinya membayangkan itu meninggalkan orangnya itu. Membayangkan meninggalkan orangnya itu, Bu Nas. Ya. Kalau dalam pernikahan nggak boleh dibayangin itu ya. Ya, itu sebenarnya kan salah satu teknik namanya teknik disasosiasi ya. Ya, nanti juga dibahas di sini bagaimana sebenarnya itu bisa, itu kan secara fisiologis kita mencoba untuk keluar. Kalau disasosiasi itu gini, misalkan kita hari ini berdiri, ya, terus di sini, lalu kita membayangkan konflik itu, lalu kita mundur satu langkah. Bapak dan Ibu boleh mencoba berdiri,
kostumnya kostum aman apa enggak nih? Saya begitu berdiri pakai daster ya. Ya, jadi mundur satu langkah, ya mundur satu langkah, lalu lihat ke dalam tempat di depan yang tadi Bapak dan Ibu tinggalkan, lalu mencoba melihat dari luar menuju ke dalam itu mencoba melihat apakah apa yang sebenarnya bisa saya lakukan di situ. Sekali lagi semua tentang saya, ya bukan tentang kamu. Jadi fokus untuk mengelola emosi diri. Oke? Karena kalau ibu dan bapak sudah bisa mengelola emosi, insya Allah itu akan membantu anaknya. Ya, sama antara pasangan, suami dan istri. Bu, saya nggak bisa, Bu. Soalnya suami saya pemarah, Bu. Gimana caranya? Biasanya kan bertanya gitu. Gimana caranya, Bu, supaya suami saya nggak pemarah? Ya, kita refleksi dulu, melihat ya. Oke, sekarang yang ketiga, habis ini kita baru bisa latihan dan bertanya mungkin ya. Yang ketiga adalah framing. Nah, Bu Alfa punya frame di rumah? Punya. Framing itu ibarat misalkan kita punya foto ya, lalu kita frame ya. Ini sama ketika kita ada satu kejadian, lalu kita foto cekrek ya, terus kita kasih frame. Kita kasih frame itu artinya kita kasih makna ya. Contohnya saya ada kejadian di rumah ketika saya minta tolong sama anak saya. Ini contoh ya. Ketika saya minta tolong sama anak saya, lalu anak saya menolak. Ya, kejadian menolaknya itu anak saya bilang, males mama aku lagi capek. Mama nih lagi capek disuruh-suruh gitu ya. Nah, kejadian anak saya ngomong seperti itu, menolak bantuan, saya foto, cekrek, lalu saya kasih makna. Frame itu artinya saya kasih makna, ya anak saya itu nggak sopan. Atau anak saya itu tukang lawan, anak saya itu nggak pernah mau membantu, itu saya kasih makna seperti itu. Nah, itu juga bagian dari pikiran yang pengolahan pikiran ya. Setelah itu, kira-kira apa yang terjadi dengan emosi kita? Kalau yang ada muncul dalam pikiran adalah anak saya tidak bisa tidak bisa diminta pertolongan. Susah Bu nyuruh anak saya mah, susah minta tolong anak saya mah gitu, karena udah terlanjur diceklek di foto. Ya, nah ketika kita punya mindset seperti itu, maka itu juga akan pengaruh ke emosi. Ya enggak, maka kita bisa lakukan namanya reframing. Apakah frame bisa dirubah? Bisa. Ya kayak di rumah kan, misalkan frame rumah saya udah jelek, udah karatan, lalu saya rubah kita rubah menjadi lebih cantik. Siapa yang merubah? Saya frame-nya yang saya rubah, ya. Ya, penggantian bingkai makna menjadi makna baru disebut reframing. Itu artinya bahwa yuk kita belajar untuk bisa mengubah makna atas sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, karena sekali lagi peristiwa itu sifatnya netral. Ya, karena satu peristiwa bisa jadi kan direspon berbeda dengan 4 orang misalkan. Ya, kenapa responnya bisa berbeda? Ya, karena melekatkan makna itu kita masing-masing. Nah, persepsi orang itu berbeda-beda. Persepsi itu munculnya dari mana sih? Yaitu tadi, dari ada yang namanya filter ya, ketika informasi masuk, ya tapi ada yang namanya filter-filter itu. Ya, filter keyakinan, nilai-nilai gitu kan. Itu yang akhirnya kita memutuskan, saya nempelin makna ini. Misalkan saya bilang gini, tetangga saya emang nggak perhatian. Ya, karena apa? Pada saat saya sakit, dia nggak nengok. Ya, nah terus pengaruhnya apa kepada emosi kita? Kita jadi kesel setiap ngeliat dia. Dia tetangga saya nggak perhatian. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kita tentu. Ya, yuk kita rubah menjadi reframing. Nah, ketika kita sudah merubah makna, ya maka sudah merubah makna nih, maka framing itu juga akan mempengaruhi respon kita dalam bentuk perilaku karena mempengaruhi emosi kita dan itu sangat berguna untuk kita. Ya, ini adalah contoh fakta. Anak membantah pendapat Anda. Ini peristiwa ya. Nah, lalu kita meletakkan makna yang pertama itu frame awalnya adalah anakku ngelawan, anakku ngeyel, anakku keras kepala. Ya, reframingnya apa? Kalau kita mau mengganti makna ini karena kita ingin bahwa kita bisa
menjadikan emosi kita ini keluarnya ini memberdayakan gitu ya. Oh, ternyata anakku sudah mampu berpikir dan menyampaikan pendapatnya sendiri, tapi mungkin caranya kurang santun. Bisa jadi meniru bahasa saya. Atau ketika anak saya bilang, "Mama kan aku capek, mama kan aku habis gini gini gini." Iya, bisa jadi capek, ya. Nah, ada hari ini mungkin kita tidak membahas teknik komunikasi lain, bagaimana kita bisa mempengaruhi dan juga bisa mengklarifikasi apa namanya, ada dalam NLP ya, karena itu belajarnya nanti tidak hari ini. Tapi yang jelas penggantian makna ini sangat apa namanya berguna untuk kita. Ya, anak main games berjam-jam. Frame awalnya apa? Anak saya kecanduan games, anak saya pemalas, anak saya tidak produktif lah macam-macam. Ya, atau anak saya megang HP berjam-jam. Ya, frame awalnya ini. Kalau kita langsung tabrak, maka ini kan untuk mengelola emosi ya, untuk mengelola emosi kita. Kalau kita langsung mindset kita adalah ini anak saya emang nggak tahu waktu kecanduan games, itu maka perilaku yang keluar itu langsung marah, langsung ngomel. Ya, tetapi kalau reframingnya adalah anak saya sepertinya butuh bantuan bagaimana bisa mengelola penggunaan HP-nya. Anak saya sepertinya butuh bantuan untuk bisa, kalau di sini dia tidak tahu kegiatan yang ada kegiatan lebih menarik dibandingkan HP yang dia pegang. Ya bisa jadi kan. Ya maka di rumah pun saya dan anak-anak saya itu mempunyai saya tahu jadwal anak saya besok apa yang akan dikerjakan, targetnya apa, ya kan. Setelah itu di sela-sela itu main HP. Kalau memang sudah kelamaan dan ternyata ketika saya cek, loh, kamu kan hari ini seharusnya bikin resume atau bikin poster dari buku kamu yang sudah dibaca kan, sudah jadi belum? Kan saya bisa bertanya baik-baik. Ya belum, kenapa belum? Kan target kita sudah 2 hari yang lalu. Sementara mama perhatikan, kamu tadi dari tadi pegang HP. Pegang HP itu ngapain? Bikin poster kok? Enggak sih, main games. Ya sudah lah nak, kita komitmen dong, gitu. Ya, bisa ngomong seperti ini latihan. Ya, kalau dulu nggak bisa. Dulu, wah, ngomel. Sekarang juga ngomel sih. Tadi juga saya baru ngomel, tapi udah gitu terus saya langsung, aduh saya salah ya, gitu ya. Ketika anak saya tadi saya minta tolong untuk mengantarkan berkas ya, tapi sampai sana ternyata berkasnya dia hanya taruh di meja aja. Terus saya, kok taruh di meja aja sih gini gak? Karena saya tadi lagi sibuk gitu kan. Nah dalam hitungan 2 menit terus saya langsung tersadar, hai kenapa saya jadi menegur anak saya dengan cara yang ya pasti dia kecewa lah karena sudah membantu saya, tapi saya langsung menegur ya. Nah, saya langsung datang ke kamarnya itu ya dalam waktu saya berikan waktu saya kayaknya 10 menit lagi deh supaya anak saya bisa merilis juga ya. Kenapa? Kalau anak saya masih emosi saya juga nggak bisa ngapa